Shalom, perkenalkan nama saya Nurmainda Tepuang, NIM 221118225. Saya dari kelas D12 PGSD. Saya ingin menjelaskan tentang cara menangani siswa yang sering bolos. Cara menangani siswa yang sering bolos di sekolah, siswa yang tidak masuk sekolah dengan alasan tidak jelas atau sering disebut dengan istilah bolos kerap kali ditemukan baik di sekolah-sekolah perkotaan atau pedesaan maupun sekolah pedesaan. Membolos juga merupakan salah satu dari kenakalan siswa dan menimbulkan dampak yang lebih parah jika tidak diberikan solusi atau diatasi. Kata bolos juga sangat populer di kalangan pelajar atau siswa, baik di sekolah dasar maupun tingkat menengah. Perilaku membolos sebenarnya bukan merupakan hal yang baru lagi bagi kebanyakan pelajar atau bagi yang mereka belum mengenyam pendidikan. Contoh sikap yang mencerminkan sila kelima di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 13. Contoh sikap yang menghormati orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kegiatan ini sudah menjadi salah satu kegemaran bagi pelajar yang suka melanggar aturan. Penanganan terhadap siswa yang sering membolos menjadi hal yang harus diperhatikan oleh setiap sekolah, khususnya guru BK atau bimbingan konseling. Menjadi guru BK harus peka terhadap situasi atau keadaan siswa yang sedang bermasalah atau sering bolos sekolah. Seorang guru tidak hanya berbicara kepada siswa yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi juga harus membangun komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali siswa agar bisa memecahkan masalah dan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi siswa. Ada 12 cara menangani siswa yang sering bolos di sekolah. Yang pertama, lembut tapi tegas. Jika seorang siswa kedapatan bolos sekolah, sebaiknya sebagai seorang guru kita harus bersikap lebih tegas agar siswa tidak mengulangi lagi. Misalnya dengan memberikan teguran atau hukuman sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Yang kedua, lakukan pendekatan kepada siswa yang suka bolos. Hal yang harus dilakukan oleh guru adalah pendekatan dengan siswa yang terlibat agar bisa mengetahui apa saja yang pemicu sehingga ia bolos sekolah. Dengan melakukan pendekatan lebih sering, guru akan menjadi lebih tahu karakteristik seorang siswa tersebut. Yang ketiga, mengenali teman atau siswa lain. Bagi seorang guru tidak cukuplah jika hanya mengenali seorang teman saja. Meskipun tidak semua, minimal mengenali teman-teman sekelasnya. Dengan begitu akan menambah informasi tentang siswa yang bolos. Mungkin beberapa aktivitasnya saat sedang berada dalam lingkungan sekolah atau di luar sekolah bisa ditanyakan kepada teman-teman sekelasnya atau sebangkunya. Yang keempat, bertanya kepada siswa. Jika sudah melakukan pendekatan, ajukan beberapa pertanyaan kepada siswa. Misalnya, seperti apa alasan ia bolos sekolah, tanyakan kesehariannya, dan siapa saja ia bergaul baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan yang paling penting adalah kondisi atau keadaan dalam lingkungan keluarganya, karena hal-hal tersebut bisa saja menjadi pemicu mengapa ia sering bolos sekolah. Yang kelima,
membangun komunikasi. Sebisa mungkin untuk membangun komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Dengan begitu, seiring berjalannya waktu, ia akan mulai merasa nyaman dengan guru dan menjadi terbuka kepada guru. Dalam membangun komunikasi, tidak lupa guru harus menyelipkan rasa empati kepada siswanya, karena seorang guru dituntut harus mampu menjadi pendengar dan mengerti apa yang dirasakan oleh siswa. Yang keenam, saling percaya. Selanjutnya adalah saling percaya. Mulailah dengan membangun rasa saling percaya antara guru dan siswa demi kelancaran selama dalam proses penyelesaian masalah siswa. Jika rasa kepercayaan siswa mulai tumbuh kepada sang guru, maka dia akan dengan leluasa dan tidak canggung, bahkan tidak takut untuk menceritakan kepada guru tentang mengapa ia sering bolos sekolah. Yang ketujuh, menjadi pendengar yang baik. Seorang guru harus bisa menjadi pendengar yang baik, khususnya guru BK, karena akan selalu berhadapan dengan siswa yang memiliki masalah, sehingga mau tidak mau ia harus mendengarkan setiap permasalahan yang dialami seorang siswa. Sebelum menjadi pembicara yang baik, alangkah lebih bagusnya untuk menjadi pendengar yang baik. Dengan begitu, alangkah lebih bagusnya untuk menjadi pendengar yang lebih baik dahulu. Dengan begitu, guru lebih memahami apa yang sedang disampaikan oleh siswanya dan membuat mereka lebih nyaman ketika berbicara dengan guru. Yang kedelapan, menghubungi orang tua atau wali siswa. Setelah melakukan pendekatan dengan siswa, guru atau pihak sekolah harus menghubungi orang tua atau wali siswa melalui surat atau sarana komunikasi lain. Berikan penjelasan kepada orang tua atau wali siswa dan beberapa pertanyaan, misalnya bagaimana mereka mendidik anak di rumah, karena didikan orang tua sangatlah berpengaruh. Yang kesembilan, kerjasama dengan semua stakeholder. Guru maupun pihak sekolah harus bekerja sama dengan orang tua atau wali siswa. Kerjasama semua pihak bertujuan untuk mengantisipasi adanya siswa yang bolos sekolah. Kerjasama tidak hanya dengan orang tua atau wali siswa, tetapi masyarakat sekitar juga. Jika melihat siswa yang berpakaian seragam berada di kantin atau keliling di luar sekolah pada saat jam pelajaran, harus ditegur. Yang ke-10, adakan sosialisasi. Saat ini kerap ditemukan siswa yang diamankan Satpol PP pada saat razia karena kedapatan berkeliaran dengan seragam sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung. Namun, sosialisasi tentang kedisiplinan tidak hanya dilakukan dalam lingkungan sekolah, tetapi dalam lingkungan masyarakat juga agar masyarakat paham tentang pentingnya kedisiplinan atau disiplin. Dengan begitu, masyarakat bisa bekerja dengan pihak sekolah. Kedisiplinan merupakan faktor penting yang harus dipenuhi dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya kedisiplinan, maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Yang ke-11, berikan pemahaman tentang manfaat belajar. Agar lebih semangat dalam mengikuti
proses belajar, maka guru harus memberikan pemahaman kepada siswanya tentang manfaat belajar. Adapun manfaat belajar yaitu menambah pengetahuan atau wawasan. Belajar adalah hal yang tidak diketahui akan menjadi tahu. Mengasah kemampuan otak, membiasakan siswa dengan kompetensi, bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, siswa akan lebih paham pentingnya akan pendidikan. Yang ke-12, memberikan motivasi kepada siswa. Memberikan motivasi kepada siswa bisa melalui memasukkan dengan kalimat positif dan memberikan dorongan kepada siswa agar lebih semangat dalam mengikuti proses belajar, sehingga mengurangi niat atau kegiatan sering bolos di sekolah. Demikianlah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Dadah.